Shalom, selamat datang dalam ibadah online GB Hosana. Sudah 4 bulan lebih kita beribadah secara online. Dan puji Tuhan, kita punya Allah yang omnipresence, yang ada dimanapun kita berada. Meskipun kita masing-masing di rumah kita dan terpisah jarak dan fisik, tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, dan bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya yang memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Pagi hari ini kita mau mulai ibadah online kita. Saya mau undang saudara untuk tundukkan kepala. Kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, hari yang baru, minggu yang baru. Kebaikan Tuhan kami tahu Tuhan gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hal-hal yang kami lewati hari-hari ini Tuhan, kami semakin bertumbuh dalam iman dan percaya kami di hadapan Engkau Kristus. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menghitung berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau sendiri Allah Roh Kudus yang bekerja tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kuasai hati, pikiran dan hidup kami Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan di hadapan Tuhan yang luar biasa. Glory. Haleluya. Berikanku kekuatan
Tuhan, Engkau Allah yang gak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam segala keadaan dalam kehidupan kami Tuhan, melewati gunung apapun Tuhan, melewati lembah seperti apapun Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang ada di situ. Engkau adalah gembala kami yang baik dalam segala masa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau hadir, Engkau menyertai, Engkau menjaga, bahkan Engkau yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur di hadapan Tuhan.
di hidupku lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudara? Saya sangat yakin bahwa apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan Yesus tetap mencintai dan mengasihi saudara. Dan dimanapun saudara berada, di situ ada Tuhan. Nah saudara, saya ingin sampaikan ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang kita harus terima dan kita hidupi. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan Tuhan yang menjaga, memelihara, melindungi, mencukupi segala kebutuhan keperluan kehidupan kami. Dan juga Tuhan yang menyertai di dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, Kau yang berbicara melampaui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Urapan Roh Kudus ada pada setiap kami, baik kami yang melayani juga kami yang dilayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin bertanya, seberapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa ada masa depan yang cerah buat setiap kita yang berharap sama Tuhan? Amin. Jadilah sesuai dengan iman kita. Nah saudara, untuk kita mengalami masa depan yang penuh harapan itu di dalam Tuhan, saudara, ada hal yang kita harus kerjakan. Apa itu? Yaitu dengan tanggung jawab kita terhadap apa yang Tuhan telah taruh di dalam diri kita. Itu yang namanya potensi. Nah saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, ada statement-statement yang disampaikan oleh tokoh-tokoh dunia. Yang pertama adalah seorang yang namanya Larry Philidor mengatakan seperti ini. Jangan pernah ragu dengan potensi yang ada di dalam diri Anda, di dalam diri saudara dan saya. Cobalah lihat kupu-kupu. Seandainya saja ia memiliki keraguan-raguan, seandainya, maka ia akan hidup dan mati hanya sebagai seekor ulat bulu yang hanya bisa merangkak. Kalau ada keraguan-raguan, puji Tuhan, ulat bulu tidak ada keraguan-raguan. Ya. Nah saudara, statement yang kedua adalah seorang penulis ternama yang namanya Abraham Maslow. Beliau katakan seperti ini. Jika Anda tidak pernah mengeluarkan potensi Anda yang sesungguhnya, maka Anda akan tidak bahagia seumur hidup Anda. Dan ketika saya renungkan, benar. Apa yang harus kita lakukan dalam hari-hari hidup kita kalau kita tidak memaksimalkan atau kita tidak mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu potensi. Nah dari dua statement ini kita bisa temukan bahwa ternyata saudara, kita semua, siapapun saudara dan saya, berapapun usia saudara dan saya, kita harus memaksimalkan potensi kita. Saudara pernah renungkan, kenapa kita masih hidup sampai saat ini? Saya sangat yakin, berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita
menemukan dan memaksimalkan potensi yang Tuhan telah taruh di dalam diri saudara dan saya. Supaya apa yang Tuhan telah taruh di dalam diri kita itu tidak sia-sia. Dan saudara dan saya harus ingat bahwa segala apa yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Termasuk kalau kita menyia-nyiakan potensi yang Tuhan telah taruh di dalam diri kita, atau sebaliknya kita memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Nah saudara, apa arti kata maksimal dan potensi? Saya ngulik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Ini potensi, kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Pengertian atau arti yang kedua dari potensi adalah kekuatan. Yang ketiga, kesanggupan. Yang keempat, daya. Ini arti potensi. Lalu apa arti maksimal? Maksimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah maksimal itu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, dan tertinggi. Sudah maksimal. Jadi kalau kita maksimalkan potensi kita, artinya kita terus kembangkan kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya kita sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Ya. Nah saudara, ternyata ketika saya renungkan, selama beberapa minggu terakhir ini, khususnya di ibadah online gereja lokal kita, GBI Hosana, Jalan Suryo Pranoto 87B Jakarta Pusat ini, kita sudah banyak dibukakan tentang potensi yaitu talenta. Ketika saya renungkan, ternyata ya saya dapat pencerahan potensi yang terbesar, yang teragung, termulia, tersuci, bahkan terutama, bahkan sampai di kekekalan adalah keserupaan dan kesegambaran dengan Allah. Bagaimana kita tahu? Saudara, mari sama-sama kita lihat awal penciptaan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 27 mengatakan seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya ulangi. Maka Allah menciptakan manusia itu. Jadi manusia itu termasuk saudara dan saya. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, diciptakannya saudara dan saya, baik laki-laki maupun perempuan. Kita diciptakan oleh Allah. Nah saudara, apa maksud segambar dengan Allah? Ternyata yang dimaksud adalah memiliki pikiran, perasaan, dan kemauan, kehendak seperti pikiran, perasaan, dan kehendak yang ada pada Tuhan. Atau dengan kata lain, kita memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak seperti yang Tuhan mau. Bukan seperti yang kita mau. Itu arti dari segambar dengan Allah. Serupa dengan Allah. Pengertian lain lagi atau pengertian tambahannya yaitu memiliki kualitas hidup seperti yang Tuhan mau. Nah saudara, ini hanya bisa dinyatakan melalui 3 hal. Melalui 3 hal. Yang pertama adalah
keterampilan. Keterampilan yang Tuhan telah taruh, Tuhan telah anugerahkan, Tuhan telah karuniakan kepada saudara dan saya di dalam diri saudara dan saya. Keterampilan, yang pertama keterampilan atau keahlian atau bakat atau bahasa Alkitabnya itu talenta. Yang kedua adalah potensi yang kita bisa nyatakan, ya, yaitu pelayanan. Pelayanan, apa yang bisa kita lakukan terhadap sesama kita, dimulai dari keluarga. Yang ketiga adalah karakter. Karakter. Kenapa ini sangat penting dan ini harus dimaksimalkan? Saudara, tanpa karakter semua yang kita lakukan itu akan sia-sia. Bahkan ada seorang motivator katakan begini, jangan bekerja sama dengan orang yang tidak berkarakter. Nah, itu sangat mengerikan, saudara. Karakter yang dimaksud adalah tentunya karakter yang bersumber dari Tuhan sendiri. Saudara, mari sama-sama kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keterampilan, keahlian, ya, atau talenta. Saudara, ternyata keterampilan, keahlian, talenta itu dari Tuhan. Bukan dari diri kita sendiri, saudara. Nah, saudara, di Alkitab, di Perjanjian Lama, ada satu kejadian atau satu peristiwa di mana bangsa Israel sedang membangun bait suci atau tabernakel di bawah pimpinan Nabi Musa. Dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 31, di situ jelas dikatakan seperti ini. Keluaran 35 ayat 30 dan 31. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, saudara, dari ayat ini kita temukan ternyata, saudara, keahlian, keterampilan, talenta, bakat, istilahnya sudah ada sejak lahir atau pembawaan sejak lahir. Itu bukan dari diri manusia itu sendiri, tapi itu adalah dari Tuhan. Saudara bisa masak, itu dari Tuhan. Saudara bisa berbisnis, itu dari Tuhan. Saudara kita bisa bernegosiasi ketika kita berinteraksi atau kita melakukan transaksi dengan customer, kita mampu, itu dari Tuhan. Ada keterampilan bisa beradministrasi, itu dari Tuhan. Berakunting, itu dari Tuhan. Dan sebagainya. Semua keterampilan, keahlian itu dari Tuhan. Nah, saudara tahu bahwa segala sesuatu dari pribadi Tuhan, itu semuanya suci, kudus. Jadi sudah selayaknya, sudah seyogianya, sudah sepantasnya, apapun yang kita miliki, keterampilan, keahlian itu, kita harus maksimalkan, tapi di dalam kekudusan. Jangan ditanya lagi ketika kita bekerja di kantor terutama, bolehkah korupsi? Di dalam melakukan tugas-tugas kita, apapun jabatan profesi kita, bolehkah kita menipu orang? Saudara, semua kemampuan saudara dan saya sesungguhnya dari Tuhan. Kembali lagi saya tegaskan atau saya ingatkan, bahwa Tuhan saudara, Tuhan saya, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kudus, maha suci. Jadi kita harus kerjakan, kita harus maksimalkan semua talenta, karunia, keterampilan, keahlian itu di dalam kekudusan. Dan untuk kemuliaan nama Dia. Amin.
Itu sebabnya jangan ada satupun di antara kita juga yang bermegah diri atau sombong, tinggi hati, merasa diri memiliki sebuah keahlian, temannya tidak memiliki seperti keahlian yang kita miliki. Saudara, apapun yang kita miliki itu semua dari Tuhan, saudara. Dan yang mereka miliki atau teman-teman kita miliki juga, termasuk anggota keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, mereka punya keahlian, punya keterampilan, punya kelebihan istilahnya. Saudara, itu semua dari Tuhan. Dari Tuhan. Jadi kalau kita menyadari ini, berarti kita tidak ada alasan untuk kita bermegah satu dengan lainnya. Yang kedua, kita tidak ada alasan untuk kita tidak bertanggung jawab, karena ini dari Tuhan. Kata Tuhan itu artinya kurios. Kurios itu adalah pemilik. Dia adalah Tuhan kita. Berarti kita adalah pemiliknya, adalah Dia. Apa yang ada pada kita juga Dia yang punya. Itu kita hanya dipercayakan untuk kita kelola. Maka dari itu kita harus bertanggung jawab untuk memaksimalkannya. Oke. Nah, ini bicara tentang keterampilan. Bagaimana kita mau menjadi seseorang yang memiliki hidup yang berkualitas di mata Tuhan. Yang pertama, kalau kita temukan dan kita terus seumur hidup kita maksimalkan, kita kembangkan potensi yang Tuhan telah taruh dalam diri kita. Amin. Yang kedua adalah pelayanan. Bahasa Alkitabnya atau bahasa rohaninya yaitu karunia. Yang pertama itu talenta. Yang kedua ini karunia. Nah, dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 dikatakan seperti ini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan Roma 12 ayat 6 sampai 8 itu dikatakan seperti ini. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata kemampuan kita untuk bisa melayani sesama, baik di ibadah, maupun ketika kita bincang-bincang dengan seorang teman, kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan curhatan dia,
dan kita juga dengan sabar meladeni dia, dan kita juga menyampaikan kata-kata yang menguatkan, yang mengencourage. Dan saudara, ternyata itu juga adalah pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan mau hidup saudara dan saya, hidup yang namanya segambar serupa dengan Allah, adalah hidup yang penuh dengan kepedulian terhadap sesama. Itu sebabnya Tuhan memberikan karunia, kemampuan kita untuk melayani. Ternyata saudara, kalau saudara dan saya bisa memimpin seseorang, terutama memimpin seseorang ngalami pertobatan, memimpin seseorang untuk mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, saudara, itu adalah karya, pekerjaan dari Tuhan, pekerjaan Tuhan semata-mata, yaitu pekerjaan Roh Tuhan. Amin. Dan hidup kita benar-benar hidup yang berkualitas di mata Tuhan, bukan hanya ketika kita mengembangkan talenta yang ada pada kita saja, tetapi justru talenta, keterampilan, ya, kemampuan, kebisaan yang ada pada kita itu kita kembangkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu hidup kita berkenan sama Tuhan, bukan untuk kepuasan diri sendiri. Kenapa? Karena kita memiliki dorongan, yaitu oleh Roh Kudus, Roh Tuhan. Tuhan yang menggerakkan kita untuk kita peduli kepada sesama kita. Kita melayani dan melayani dan melayani. Melayani orang yang menderita, melayani orang yang sakit, kita mendoakan orang yang sakit. Itu karunia Tuhan. Dan kalau saudara sadar bahwa itu oleh Tuhan dan dari Tuhan, saudara dan saya kembangkan. Nah, saudara renungkan, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan satu persatu tentang karunia-karunia tadi. Tapi semuanya itu dikerjakan oleh pribadi yang sama, satu, yaitu Roh Kudus, Roh Tuhan, pribadi Tuhan sendiri, pribadi Allah sendiri, dalam wujud, dalam pribadi, dalam pribadi Roh. Roh Kudus memaksimalkan hidup saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Hal yang kedua yaitu pelayanan. Hal yang pertama adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah karakter. Hidup kita benar-benar hidup yang memuaskan, menyenangkan, membanggakan Sang Pencipta kita. Kalau kita bukan hanya memaksimalkan keahlian kita, keterampilan kita, bakat kita saja, tapi juga kita peduli terhadap sesama. Tapi hal yang ketiga adalah karakter. Karakter kita. Kita perhatikan ini, sifat-sifat kita. Kita harus menanggalkan sifat lama kita, karakter yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama yang bersumber dari sifat manusia lama kita, manusia yang berdosa itu. Dan kita harus memunculkan, mengeluarkan, menyatakan karakternya Tuhan, karakter dari Tuhan. Nah, saudara, karakter seperti apa? Ya, ini lebih dikenal yang namanya buah roh. Rohnya huruf besar, yaitu Roh Kudus. Buah yang Tuhan kehendaki untuk kita hasilkan. Dan saudara ingat, saudara tahu, kita tahu sama-sama, tidak ada pohon yang pohon buah yang menghasilkan buah itu, buahnya ketika berbuah, buahnya itu dia makan sendiri. Tidak ada. Pohon buah jeruknya dimakan oleh makhluk lain, termasuk manusia. Pohon durian, ketika berbuah durian itu dinikmati oleh makhluk lain. Nah, saudara, ketika saudara dan saya, Tuhan kehendaki mengeluarkan buah
yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri saudara dan saya, itu yang nikmati adalah orang lain, minimal orang sekitar kita, yaitu orang di rumah kita. Itu yang namanya karakter. Saudara, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Galatia 5 ayat 22 dan 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya ulangi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melayani seseorang tanpa kasih, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa melayani. Saudara dan saya, kita bisa mengembangkan semua karunia, semua keterampilan, keahlian, bakat kita. Tapi kalau kita tidak memiliki karakter ini, semuanya sia-sia. Bahkan ketika kita memberikan sedekah sekalipun kepada orang-orang yang membutuhkan, kalau tidak didasari oleh karakter ini, yang utama yaitu kasih, semua yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan itu semuanya nol besar, tidak ada gunanya. Saudara, itu sebabnya sangat penting kita harus mengembangkan 3 hal atau 3 potensi yang luar biasa. Ini merupakan satu paket: keterampilan, pelayanan, dan juga karakter. Ini harus dikembangkan. Pada waktu manusia diciptakan, manusia pertama diciptakan, Tuhan telah memberikan potensi ini. Tetapi akibat dosa, manusia kehilangan semuanya itu. Tapi ada satu potensi yang tidak hilang, yaitu keterampilan. Itu sebabnya orang yang masih dikuasai dosa, apapun yang dia kerjakan, itu tujuannya adalah dosa. Saudara, saya sangat yakin kita mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti Sang Pencipta kita mau. Bagaimana caranya? Supaya kita hidup segambar dengan Allah. Artinya memiliki pikiran, perasaan, kemauan seperti yang ada pada Tuhan. Dan juga kita memiliki hidup yang berkualitas. Melalui ketiga hal tadi kita kembangkan itu semuanya sama-sama. Satu kesatuan. Baik keterampilan, pelayanan, dan juga karakter. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Nah, saudara, ada 2 hal saja untuk kita dapat hidup dalam hari-hari hidup kita ke depan. Kita mampu melakukannya. Yang pertama, kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Juru Selamat dan Tuhan saudara dan saya, kita terima Dia, kita undang Dia untuk tinggal masuk di dalam diri kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu menanggung semua dosa saudara dan saya, sehingga kita mengalami kelepasan dari keterikatan akan dosa itu. Sebab ketika di kayu salib, Yesus katakan, sudah selesai. Artinya semua beban yang terberat itu sudah Tuhan selesaikan di kayu salib, yaitu dosa. Tapi juga upah dosa adalah maut, itu sudah Tuhan Yesus tanggung. Supaya
bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya sampai selama-lamanya, memperoleh hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal? Hidup berkualitas itu. Apa hidup berkualitas? Hidup segambar dengan Allah. Memang kita masih hidup dalam darah dan daging. Ada cobaan, ada godaan. Seringkali kita jatuh. Tidak sesuai dengan Tuhan mau. Tidak seperti yang Tuhan firmankan. Tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kita tidak membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita bangkit lagi. Sadar karena Tuhan ingatkan kita. Kita mengaku dosa. Dan ketika kita mengaku dosa, firman Tuhan katakan, Tuhan setia dan adil, Dia mengampuni kita. Dan Dia melepaskan kita dari segala kejahatan. Saudara, yang pertama percaya kepada Yesus Kristus. Supaya hidup kita ini benar-benar hidup yang maksimal di hadapan Tuhan. Hidup yang memaksimalkan potensi seperti yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, biar kita mau dipimpin oleh Tuhan, yaitu dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri. Ketika kita percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, sesungguhnya Alkitab catat bahwa kita menerima karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan menuntun saudara dan saya. Saudara, bagaimana Roh Kudus menuntun saudara dan saya? Untuk kita tetap antusias mengembangkan keterampilan, keahlian, ya apapun yang Tuhan telah percayakan kepada kita, profesi kita, kebisaan kita, bakat kita, apapun juga deh. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita kembangkan apa yang ada pada kita, bukan kembangkan apa yang bukan ada pada kita. Itu tuntunan Roh Kudus. Nah saudara, selain itu juga kita melayani. Kita juga jaga supaya kita tetap memelihara karakter Tuhan yang Tuhan telah taruh dalam diri kita. Kalau saudara dan saya sudah percaya kepada Yesus, berarti Yesus ada dalam diri saudara dan saya. Berarti karakter Yesus, karakter Tuhan ada di dalam diri saudara dan saya. Kasih ada di dalam diri saudara dan saya. Kesabaran ada di dalam diri saudara dan saya. Kesetiaan ada di dalam diri saudara dan saya. Kelemah lembutan ada di dalam diri saudara dan saya. Penguasaan diri ada di dalam diri saudara dan saya. Dan itulah yang harus kita kembangkan, kita nyatakan dan kita maksimalkan. Nah saudara, bagaimana itu bisa? Kita bisa lakukan itu kalau kita memberi diri kita dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita untuk kita terus bertekun dalam firman Tuhan. Itu sebabnya jangan jemu-jemu, jangan stop untuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, selagi kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin sebagian orang katakan, aduh aku sulit nih bacanya, aduh nggak bisa lancar karena aku pendidikanku terbatas. Tolong dengarkan, paling tidak ada 2 kesaksian. Yang pertama adalah ibu saya sendiri, ibu kandung saya. Saudara, ibu kandung saya, mohon maaf, ibu kandung saya itu pendidikannya SD saja tidak lulus, bahkan saat itu namanya sekolah rakyat, saudara. Ya, beliau tidak bisa lanjutkan sekolah di kelas 3 sekolah rakyat. Sekarang namanya sekolah SD. Bacanya sulit. Ya, dulu belum percaya kepada Yesus. Namun setelah sudah berkeluarga, kami sudah besar. Ibu saya, saya panggil mami. Mami saya itu ketika percaya kepada Yesus bertobat dan beliau mulai suka baca firman Tuhan. Dan sebelum beliau dipanggil pulang oleh Bapa di sorga, saudara, saya pernah dengar kisahnya. Ya, ternyata beliau itu tiap hari, setiap jam 9 malam, beliau harus baca Alkitab. Dengan segala keterbatasannya, jangankan untuk memahami, untuk baca saja sulit.
tetapi beliau terus bertekun untuk baca firman Tuhan. Bahkan ternyata saya dengar dari kakak perempuan saya, seringkali dia lihat bahwa mami saya baca itu matanya sampai dekat begini, karena memang penglihatan sudah terganggu. Sudah dioperasi, memang operasi katarak. Tetapi karena faktor usia jadi sulit, tetapi sampai akhir hidupnya tetap bertekun dalam firman Tuhan. Itu sebabnya tidak heran beliau punya karakter, antara lain kesabarannya luar biasa, kesetiaannya luar biasa, dan selalu menasihati kami anak-anaknya. Kalau ada masalah apapun juga selalu dikatakan banyak berdoa. Luar biasa. Nah, saudara, itu pimpinan Roh Kudus. Saudara, ya, ada juga kesaksian di sebuah kota di luar negeri. Ada seorang yang sudah lanjut usia, di atas umurnya di atas 70-an, ketika percaya dan terima Yesus, bertobat di usia 70-an. Dia tidak bisa baca, buta huruf, tetapi dia punya kerinduan untuk membaca Alkitab, baca firman Tuhan. Dan dia berdoa, luar biasa terjadi mujizat. Ketika dia baca, dia buka Alkitab, dia bisa baca. Tapi kalau Alkitab ditutup, diberikan surat kabar atau koran oleh anggota keluarganya, dites, nggak bisa baca. Tapi ketika buka Alkitab, dia bisa baca. Wow, luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Nah, saudara, itu lihat orang-orang yang bertekun di dalam firman Tuhan. Tapi Roh Kudus juga akan menuntut saudara dan saya untuk kita mengembangkan keterampilan kita, termasuk karunia pelayanan kita. Ya, dengan cara apa? Kita mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan. Supaya apa? Supaya kita semakin produktif hidup kita dan semakin inovatif. Banyak terus kita belajar dan belajar, menggali atau mendapatkan hal-hal yang sangat penting, mendukung, menunjang untuk semakin meningkat potensi di dalam diri kita. Baik itu keterampilan, keahlian kita, bakat kita, maupun juga pelayanan kita semakin tajam istilahnya. Dan yang ketiga juga karakter. Bagaimana supaya kita tetap sabar, bagaimana kita supaya tetap setia. Nah, kita perlu banyak belajar dan belajar terus. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sangat mencintai saudara dan saya. Tuhan mau saudara dan saya mulai saat ini jalankan kehidupan yang berkualitas di mata Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Roh Kudus yang berbicara lebih lagi kepada setiap pribadi kami, karena keterbatasan hamba-Mu menguraikannya. Tapi hamba percaya Tuhan, setiap kami yang mendengar dan memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa buat kesempatan pada saat ini. Kami masih dapat beribadah online bersama dengan anggota keluarga kami, bersama dengan saudara kami lainnya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan kami percaya Roh Kudus akan menuntun setiap langkah kami dalam hari-hari hidup kami ke depan. Dan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang kuat akan menyertai kami sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kami mau mengucap syukur kepada Tuhan karena karyanya yang telah dikerjakan dalam kehidupan saya sungguh luar biasa. Terima kasih. Saya ingin memberikan
Satu pujian bagi kemuliaan nama Dia. Terima kasih. permata, kau ubah kabut hitam menjadi keindahan kemuliaan, kau ubah jadi bintang-bintang, orang kaya air mata. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Shalom saudara-saudara diberkati pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi ini karena Engkau telah memberkati lewat firman-Mu. Pakailah terus hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yahya Laban, yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memakai lebih lagi bersama dengan istri dan anaknya. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Ajarlah kami terus Tuhan, untuk boleh menyadari bahwa setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu memiliki potensi yang Engkau anugerahkan kepada kami.
Biarlah kami kembangkan, kami maksimalkan apa yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Sungguh-sungguh segala sesuatu yang kami miliki adalah untuk pekerjaan, untuk kemuliaan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang mempunyai potensi kami. Engkaulah yang mempunyai kehidupan kami. Engkaulah Tuhan pemiliknya. Karena itu Tuhan beri kesadaran buat setiap kami, jemaat yang Engkau kasihi, bahwa sungguh-sungguh Tuhan inilah waktunya kami boleh sungguh-sungguh memaksimalkan, memperhatikan potensi yang Engkau berikan. Untuk kami boleh berikan dengan segenap hati kami, segenap kekuatan kami yang terbaik untuk pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Biarlah penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kesehatan dan kekuatan-Mu Tuhan. Dan segala yang kami butuhkan, Engkaulah Tuhan yang menyediakan. Engkaulah Tuhan yang memberkatinya. Karena Engkaulah pengharapan kami, sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, mari kita mau berdiri, kita mau membuka kedua tangan kita, kita mau membuka hati kita untuk kita boleh menerima akan berkat-Nya Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Shalom Pasutri Hosana. Yuk join sharing session AMS dengan tema Attention Love yang akan diadakan hari Minggu tanggal 2 Agustus pukul 18.30 via online Zoom meeting. Link online meeting akan diberikan oleh PKS-PKS ke seluruh jemaat nantinya. Pastikan dirimu dan pasanganmu hadir dalam sharing session online ini. See ya and God bless you.